Jadi yang dapat difikirkan hanya yang ada. Nanti kita kasih contoh ya. Ini loh, sesuatu yang dapat dipikirkan itu ada. Jadi perhatikan kalimatnya ini Kak Jelimet. Sesuatu yang dapat difikirkan dan karena sesuatu itu pikiran ada, itu sama. Yo. Jadi sesuatu yang dapat dipikirkan berarti apa? Yang dapat kamu pikirkan itu hanya segala yang sebelumnya ada. Kalau tidak percaya boleh kamu cek. Apa bisa kamu memikirkan sesuatu yang tidak ada? Tidak bisa. Yang bisa kamu pikirkan hanya segala yang sebelumnya ada. Kamu cermati wis isi pikiranmu yang mana saja, khayalanmu, mimpimu yang seperti apa saja, pasti berawal dari sesuatu yang sebelumnya ada. Ya contohnya kayak tadi loh, saya mimpi Pak jadi presiden. Itu kan sebenarnya dalam kenyataannya tidak, tapi kan presidennya ada, sebelumnya ada. Kalau fiksi ilmiah Pak, fiksi itu kan ngarang Pak. Iya, tapi sengarang-ngarangnya fiksi sumbernya pasti dari ada, yang sudah ada sebelumnya. Tinggal digabung-gabung. Kenapa? Ya memang itu karakternya dunia manusia. Tidak mungkin dia berpikir yang sama sekali tidak ada. Yang tidak ada ya tidak ada memang. Yang kamu ada-adakan itu pasti ada bahannya sebelumnya. Ya kamu sebut imajinasi kan, imajinasi itu menggabung-gabung informasi yang sudah kamu miliki sebelumnya. Di kelas sering saya ilustrasikan contoh ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, terus mencontohkan pakai buruk gitu kan. Buruk itu kan seolah-olah barang akhirat yang tidak ada orang tahu seperti apa. Cuma kan begitu manusia memikirkannya, dia menggunakan bahan-bahan yang dia tahu sebelumnya. Buruk itu kan tunggangannya Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj. Begitu saya ngomong kendaraan atau tunggangan, yang muncul di kepala kita, pikiran kita kan, oh itu dikendarai. Kalau Arab zaman itu yang dikendarai kalau bukan unta ya kuda. Cuma kan ini cepat, bisa dari Masjidil Haram cepat sampai ke Masjidil Aqsa. Kalau unta sama kuda yang lebih cepat kuda. Berarti ini jenis kuda mesti. Cuma dia bisa mi'raj ke langit ke-7. Bayanganmu mi'raj ke langit itu kan terus ke atas. Dan di pikiranmu ke atas itu terbang. Kuda susah bisa terbang. Gimana dia mau terbang? Akhirnya apa? Kamu pakai bahan pikiran yang kamu miliki sebelumnya. Ngertimu yang bisa terbang itu burung, dan burung bisa terbang karena punya sayap. Maka kamu kasihlah ada kuda pakai sayap. Itu bahan yang ada sebelumnya. Terus ada hadisnya bahwa buruk itu termasuk jenisnya bidadari. Jadi kepalamu bidadari itu kan perempuan cantik. Iya kan, bidadari itu kan di konsep kita perempuan cantik. Kita mengilustrasikannya pakai bahan yang kita miliki sebelumnya. Akhirnya ini kuda secantik-cantiknya kuda, ya enggak mungkin masa bidadari kepalanya kuda. Akhirnya kan gambar buruk itu kepalanya dihilangkan, diganti gambar perempuan cantik pakai mahkota. Saya tidak tahu yang mahkota itu. Mungkin bayangannya surga itu bangunannya kayak kerajaan-kerajaan, terus jadi yang perempuannya pakai mahkota biar kayak penghuni kerajaannya surga. Itu kan bahannya, kita bisa berpikir dengan yang ada bahannya di kepala kita. Yang tidak ada ya tidak. Padahal akhirat itu kan, surga neraka itu kan ya la ainun ro'at wala udhunun sami'at. Jadi mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar.
Cuma kita mengilustrasikannya dengan pikiran kita sejauh yang kita tahu, bahan yang ada sebelumnya. Makanya kalau ada yang cerita besok kita di akhirat akan dihisap, amal baik buruk kita ditimbang. Oh, itu kan terus muncul gambar timbangan di kepala kita. Ada timbangan besar terus. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud oleh Parmenides. Jadi yang dapat difikirkan atau karena sesuatu pikiran ada ya sama sebenarnya. Oke. Nah, itu ilustrasinya. Contohnya di situ pakai pernyataan. Misalnya kalau kamu bilang, "Pak, hantu itu kan tidak ada." Loh, ketika kamu bilang hantu itu ndak ada, sebenarnya hantunya itu ada, cuma kamu tolak eksistensinya. Gitu loh. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong hantu, itu kan berarti sebelumnya ada konsep tentang hantu. Paling tidak di kepalamu. Jadi dia sudah ada sebelumnya. Jadi sama kayak tadi, bedakan antara ada dengan eksis. Mungkin dia tidak eksis, di tampaannya tidak ada. Tapi begitu kamu menolak, saya menolak adanya hantu. Loh, itu kan berarti hantunya ada, cuma kamu tolak. Kan gitu aja. Jadi bukan berarti dengan pernyataanmu bahwa kamu menolak keberadaan hantu, itu kan berarti hantunya ada, kamu tolak keberadaannya. Loh, sesuatu yang bisa ditolak, bisa difikirkan, terus bisa diungkapkan, katanya Parmenides, ya berarti dia ada. Kamu bisa memikirkannya, kamu bisa menolaknya, kamu bisa menyimpulkannya, menyatakannya kembali, loh berarti kan dia sudah ada. Cuma kamu tidak mau menerimanya, makanya kamu tolak. Nah, itu sama kayak tentang Tuhan. Tinggal dibalik ya, hantu sama Tuhan. Tuhan itu ada, itu masuk akal. Tapi kalau Tuhan itu tidak ada, itu kontradiksi. Kenapa? Loh, kamu bisa ngomong tentang Tuhan, kamu bisa membahas tentang Tuhan, bisa menerima, bisa menolak, itu kan berarti ada, dia sudah. Cuma ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi bagaimanapun kalau sudah kamu bahas sedahsyat itu dalam sejarah, pasti ada. Ada sih kemungkinan ketika ya kita simpulkan saja Pak, bisa ada, bisa tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Kontradiksi. Gitu loh. Kalau ada ya ada, kalau tidak ada ya tidak ada. Cuma ketika kamu bilang tidak ada dan kamu bahas, kamu tolak, kamu pikirkan, ya nggak mungkin dia tidak ada, pasti dia ada. Jadi Tuhan itu berarti pasti ada. Itu kalau dalam filsafat agama ini namanya argumen ontologis keberadaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti ada secara logis. Kenapa? Karena keberadaannya bisa ditolak, bisa disetujui, bisa dibahas, bisa didiskusikan, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Atau dia antara ada dan tiada, tidak mungkin. Kalau itu kontradiksi. Jadi kalau tidak ada ya tidak ada. Kalau dia tidak ada, berarti tidak bisa dibahas, tidak bisa difikir, tidak bisa diungkapkan. Tapi buktinya dia sudah dibahas. Bahkan ada yang menolak keberadaannya, berarti dia ada. Oke, jadi ini contoh tentang berpikir ketuhanan.